Yo, selamat datang di channel Quantitech. Gimana kabar kalian semua? Puasanya aman? Atau jangan-jangan banyak yang bolong? Waduh, semoga nanti dilunasinya. Dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk kita yang menjalankannya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di hari yang spesial ini kita akan merakit PC gaming dengan tema putih. Karena kan putih melambangkan kesucian ya. Waduh bang, jangan racing lah. Di rakitan kali ini kita merakit PC full set dengan budget hanya 4 jutaan. Dengan budget 4 jutaan ini saya rasa nggak cocok buat kalian yang kaum mendang-mending pemuja spek. Jadi saran saya skip aja. Apalagi kali ini kita pakai casing yang digunakan motivator handal. Ya intinya di rakitan kali ini lebih nge-spend banyak tampilan daripada spesifikasi. Dan apakah PC ini sebagus dari tampilannya? Ya tentu jelas. Kalian harus menonton videonya sampai habis dan jangan di skip-skip karena di tiap komponennya pasti ada lawakan maksudnya informasi yang bermanfaat. Tapi sebelum lanjut ke komponen apa saja yang digunakan pada PC kali ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Untuk komponen yang pertama ialah motherboard H1110M dari Buyastar. Yap, ini adalah motherboard budget yang mampu menjalankan prosesor generasi ke-6. Tapi saya nggak merekomendasikan menggunakan motherboard ini. Alasannya port USB-nya cuma 4 biji, 2 buah versi 2.0 dan 2-nya versi 3.0. Jadi ya terbatas. Lalu motherboard ini hanya support Intel generasi ke-6 doang, nggak bisa pakai Intel generasi ke-7. Gitu sih yang saya baca di websitenya. Tapi kalau saya keliru coba tulis di kolom komentar. Gak cuma itu aja, harganya juga goib coy. Seolah motherboard ini kayak barang langka. Harganya juga saya rasa kurang worth deh. Di harga 500 hingga 700 ribuan buat motherboard ini dengan kondisi bekas. Jadi saya sarankan menggunakan motherboard H1110M dari ASRock atau Gigabyte yang harganya masih bersahabat di kantong kita, yaitu di kisaran di 400 hingga 500 ribuan aja. Tenang kok, port USB-nya pasti ada 14.2 dan sudah support hingga Intel generasi ke-7. Komponen yang berikutnya yaitu prosesor dari kubu biru, yaitu Intel Core i5 6400 berkecepatan 2,7 GHz, 4 core 4 thread dengan TDP sebesar 65 watt. Prosesor ini sudah menggunakan arsitektur teknologi 14 nanometer. Untuk harga dari prosesor ini berkisar di 600 ribuan. Yang berikutnya yaitu pendingin prosesor sekaligus penambah pergemingan. Kali ini kita menggunakan CPU cooler dari Jonsbo CR1400 yang sudah nyala-nyala ARGB yang udah bisa diatur warnanya. Sayangnya motherboard yang kita pakai ini tidak support ARGB, jadi kalian harus membeli tambahan berupa controller ARGB-nya. Dan untuk harga dari CPU cooler kali ini yaitu berkisar di 189.000 hingga 250 ribuan. Berikutnya ialah RAM. Kali ini kita pakai RAM standaran aja karena motherboard H1110M itu hanya support RAM berkecepatan 2133 mHz. Jadi nggak perlu pakai RAM yang wah-wah banget. Pakai RAM dari Samsung dengan kecepatan 2400 mHz, jadi bakalan kepangkas jadi 2133 mHz. Untuk harga dari RAM ini berkisar di Rp230.000. Berikutnya ialah SSD sebagai sistem. Kita menggunakan Vigen Rescue 120 GB. Biar makin ngebut, SSD ini dibanderol dengan harga berkisar di 150 ribuan. Ya kali 2023 pakai harddisk. Ayolah mas bro, cicipin SSD biar tahu gimana rasanya. Storage yang kedua kita pakai harddisk berkapasitas 1 TB sebagai secondary storage biar penyimpanan kita semakin lega. Untuk harga dari harddisk ini buat bekasnya itu di kisaran 200 hingga 300 ribuan. Tapi kali ini saya tidak menaruh di deskripsi, jadi kalian cari sendiri. Karena apa? Karena harddisk bekas itu rentan refurbish, banyak loh yang kena. Saya salah satunya. Contohnya awalnya normal, copy data masih aman. Selang waktu seminggu si harddisk kesehatan Sentinelnya nurun drastis. Jadi ya kalian pinter-pinter aja. Saran dari saya ambil yang masih segel baut. Power on time-nya juga di atas 100 hari. Udah itu aja sih. Oke, kita next komponen yang berikutnya ialah VGA. Di sini kita pakai VGA dari kubu hijau. Nampaknya hijau dipadukan dengan biru sangat balance, yaitu VGA dari Nvidia GTX 660 2GB 192 bit DDR5. Sayangnya saya tidak mengambil footage secara banyak ya. Ya lupa coy.
laku duluan PC-nya. Dengan spesifikasi singkat memiliki shader sebanyak 960, sudah support DirectX 12 dalam kurung 11_0 dengan bandwidth 144,2 GB per second. Lalu GPU clock-nya 980 MHz, memory clock-nya 1502 MHz, bus clock-nya di 1033 MHz dengan TDP sebesar 140 Watt. Kenapa saya milih VGA ini? Ya pingin aja gitu, sebenarnya banyak sih opsi lainnya. Cuman karena adanya ini ya nggak apa-apa lah. Kita pakai ini sebagai referensi karena VGA ini cukup untuk performanya udah satu tingkat dari Lordcast Plank 750 Ti. Dan untuk harga dari VGA ini cukup murah ya, berkisar di 700 hingga 900 ribuan. Kita ambil tengahnya aja di 850 ribu. Next ke komponen terpenting sebagai jantung ialah power supply. Kali ini kita pakai PSU dari Corsair VS450 yang udah 80 plus watt. PSU ini berkisar di harga 350 ribuan untuk bekas. Bang, aman gak sih pakai PSU 450 watt disandingin VGA bla bla bla? Selagi minimum rekomendasi PSU untuk di VGA nya bilang oke, nggak masalah. Tapi kalau rekomendasinya minimum 450 watt, ada baiknya kalian pakai yang di atasnya. Jadi saya rekomendasiin kalian pakai PSU andalan Kerehore yaitu Deepcool PF500. Kalian ambil aja yang baru biar dapat garansi 3 tahun. Paling di kisaran harga Rp550.000. Oke, kita lanjut ke komponen yang tidak terlalu penting tapi penting untuk estetika, ialah casing. Di sini kita pakai casing yang sudah digunakan motivator hebat yaitu Cube Gaming Rufin. Saya udah membahas casing ini. Buat link videonya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas. Harga dari casing ini berkisar di Rp395.000. Dan yang terakhir komponen pelengkap biar PC kita makin menggembing nyala-nyala RGB DLLGB. Buset dah. Yap, di sini kita pakai fan ARGB beserta kontrolernya yang udah support 3 pin ARGB biar CPU keluar dari Jonesbo CR1400 kita bisa nyala dan bisa sinkron. Kita pakai 3 buah fan aja karena di depan casingnya itu modelnya tertutup dan hanya kelihatan 1 buah fan aja di bagian bawah sebagai udara masuk yang amat kecil dan nanggung. Jadi nggak perlu banyak-banyak, 3 biji aja cukup. Lalu untuk kontrolernya kita pakai dari Coolmount. Lalu untuk pembelian fannya ini sudah include dengan kontrolernya ya. Jadi 3 fan dan 1 controller dengan harga Rp315.000. Lanjut ke komponen wajib saat merakit PC yaitu monitor sebagai display. Ya gimana ya, kalau nggak ada monitor kita ngeliatnya pakai apa? Pakai imajinasi bang. Jadi kali ini kita pakai monitor dari HP 24 inch yang udah panel IPS dengan resolusi 1920x1200 pixel yang membuat monitor ini agak ngelebar dikit. Dan untuk harga dari monitor ini hanya 840 ribuan doang. Manjiu sih, di harga segitu udah dapat monitor 24 inch. Padahal bulan kemarin saya beli monitor ini di harga Rp945.000. Ya total sama ongkir jadi 1 juta lebih lah. Semoga aja setelah video ini tayang tuh monitor harganya masih segitu ya. Berikutnya yaitu mouse dan keyboard. Di sini kita pakai paketan dari Armageddon Kalashnikov AK6770 yang sudah saya bahas. Kalian bisa tonton aja untuk pembahasan lebih detailnya. Link video ada di deskripsi aja atau pojok kanan atas. Lalu untuk harga dari paketan ini berkisar di 150 hingga 250 ribu rupiah. Di harga segitu udah mantep banget sih. Apalagi kalau ngambil di harga 150 ribuan, mouse-nya nggak murah-murah amat, padet, model gaming dengan nyala-nyala RGB. Keyboardnya kelihatan kece dan nyaman saat ngetik. Lanjut ke komponen pelengkap yaitu speaker. Jadi kali ini saya rekomendasikan menggunakan speaker yang sudah saya gunakan sejak lama. Kalau kalian penonton setia Quantitage pasti sering ngeliat speaker ini yaitu Vantage G20 SPK. Maksudnya Vantage GS203. Alasan saya pakai speaker ini tuh nggak wah-wah amat, cuma sekedar ada suara, tapi bassnya masih kerasa dan treble-nya itu balance, tapi untuk volume tinggi suaranya itu pecah. Tapi itu untuk yang saya miliki ya, jadi saya nggak tahu aslinya pecah atau enggak. Soalnya saya beli speaker ini bekas sama teman saya si Alfa. Masih ingetkah dengan Alfa yang menemani saya saat di 1 subscriber dulu? Speaker ini sudah nyala-nyala RGB biar setup kalian itu makin menggeming RGBT. Buset dah, nggak RGB nggak geming. Untuk harga dari speaker ini berkisar di Rp95.000. Dan itu dia komponen yang digunakan pada rakitan PC full set kali ini. Jadi total keseluruhan dari rakitan PC full set kali ini yaitu Rp4.869.000.
Lalu jika hanya PC-nya aja itu hanya Rp3.779.000. Nah, jadi itu dia total keseluruhan pada komponen yang digunakan pada rakitan PC full set kali ini. Tulis pendapat kalian di bawah. Saya suka dengan kaum mendang-mending karena masukan dari kalian pasti sangat amat berguna. Kita lanjut ke pengujian performa gaming dari PC ini. Tapi jangan harap lebih seperti rakitan 3 jutaan sebelumnya ya, karena kita pakai VGA GTX 660, bukan sekelas RX 570 ataupun RX 580. Everything that brought me alive, going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It's up my hands without an alibi. Hey Ade, how have you been? Smoking gun, you got me on the run. We know that will come. We're out up till dawn, but how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive, going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It's up my hands without an alibi. Nice. Safe to touch down. We're already in the next ring. All alive. The devil's in the detail. In Gordon's heart. All alive. But how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive, going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It's up my hands without an alibi. Without an alibi.
got no alibi. It's a reckless life without an alibi. It's like my ends without an alibi. Nah, jadi itu dia performa gaming dari PC ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut saya di harga segitu nggak bisa berharap banyak. Bisa mainin di 1080p aja udah bersyukur. Karena kita di sini bener-bener ngutamain penampilan daripada performa. Biar apa? Ya biar cepet laku, bre. Jangan jujur-jujur amat lah mas bro. Nggak bercanda, tujuannya yang pasti menambahkan estetika. Apalagi monitor di harga 800 ribuan kali ini udah 24 inch dan bisa diubah ke portrait. Mantap nggak tuh? Oke lah, jadi itu dia kerakitan video kali ini. Like jika video ini bermanfaat, dislike kalau enggak, dan beri pendapat kalian atau masukan dari kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, ada baiknya di subscribe dulu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Bila saya ada kesalahan kata maupun fakta, saya goodbye dan sampai jumpa di lain video. Dadah.